Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam perkuliahan online dengan materi rasio likuiditas. Baiklah, para mahasiswa sekalian, kita bahas tentang rasio likuiditas. Kita dari awali dengan likuiditas, itu suatu perusahaan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancarnya. Rasio-rasio likuiditas digunakan untuk mengukur sampai seberapa baik perusahaan dapat memenuhi utang jangka pendeknya atau utang lancar. Rasio-rasio likuiditas yang bisa digunakan adalah rasio lancar atau current rasio, rasio cair, quick ratio, rasio cash rasio, dan lain-lainnya. Kita bahas. Oke. Ada kemampuan utama likuiditas secara umum. Komponen utama dari likuiditas adalah poin-poin yang wajib untuk dipenuhi. Di antaranya berikut 3 komponen utama likuiditas bagi sebuah perusahaan. Yang pertama, kerapatan. Kerapatan atau gap yaitu komponen yang menjelaskan jarak harga pada suatu produk. Jarak harga dapat dijadikan jarak harga normal dan jarak harga yang disetujui perusahaan. Fungsinya adalah perusahaan dapat menjelaskan transaksi produk belum ada ini nih. Yang kedua, kedalaman. Kedalaman merupakan komponen yang menggambarkan jumlah penjualan dan pembelian suatu perusahaan. Dengan begitu perusahaan mudah memberikan kisaran harga dari produk yang dijual atau dibeli. Dan yang ketiga, resiliensi. Resiliensi yaitu penjabaran perubahan harga untuk menunjukkan kecepatan perubahan harga suatu produk dari harga normal menjadi harga lebih efisien. Komponen ini berfungsi untuk menjelaskan adanya ketidakstabilan harga suatu produk. Nah, lanjut jenis-jenis rasio likuiditas yang tadi udah dijelaskan dari awal. Sekarang ada tambahan rasio lancar, karena rasio sangat lancar, quick ratio atau asintes rasio. Terus yang ketiga rasio kas rasio. Dan yang keempat rasio perputaran kas. Dan yang terakhir, yang kelimanya yaitu inventory to net working. Jenis rasio likuiditas atau rasio lancar, current rasio. Rasio ini menunjukkan nilai relatif antara aktiva lancar terhadap hutang lancar. Rasionya dihitung dengan membagi nilai aktiva lancar dengan hutang lancar. Formula untuk menghitung rasio lancar adalah current rasio aktiva lancar bagi dengan utang lancar. Dari formulanya dapat diketahui bahwa rasio ini menunjukkan seberapa besar kemampuan aktiva yang dimiliki perusahaan dapat digunakan jika kewajiban atau utang harus dibayar pada saat jatuh tempo. Semakin besar nilai rasio, semakin lancar perusahaan dalam memenuhi kewajiban. Jika perusahaan memiliki nilai rasio 2, artinya perusahaan memiliki aktiva lancar yang nilainya 2 kali dari utang yang harus dibayar. Nilai rasio lancar 2 sudah dianggap cukup baik bagi beberapa perusahaan karena perusahaan dianggap berada pada posisi aman dalam jangka pendeknya. Rasio cepat atau quick ratio.
Rasio cepat, quick ratio atau rasio sangat lancar adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban utang lancar jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan inventory, artinya nilai sedia diabaikan. Dan rasio kas menunjukkan nilai relatif antara uang kas terhadap utang lancar. Jadi formulanya formula untuk menghitung rasio kas adalah kas rasio, kas atau kas equipment per bagi utang lancar, yaitu current liability. Dari formulanya menunjukkan seberapa besar uang kas atau antara kas seperti rekening giro atau tabungan di bank yang dimiliki perusahaan benar-benar dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban dalam jangka pendek. Beberapa komponen dalam aktiva lancar seperti inventory, piutang atau surat berharga tidak dengan mudah segera diuangkan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin besar rasio kas, semakin mudah perusahaan membayar utang-utangnya. Rasio kas menunjukkan kemampuan perusahaan yang sebenarnya dalam memenuhi kewajibannya. Lanjut, rasio perputaran kas. Rasio perputaran kas menunjukkan nilai relatif antara nilai penjualan bersih terhadap modal kerja bersih atau net working capital. Modal kerja bersih merupakan seluruh komponen aktiva lancar dikurangi total utang lancar. Rasio perputaran kas dihitung dengan membagi penjualan bersih dengan modal kerja bersih. Formulanya adalah turnover rasio, penjualan bersih atau modal kerja bersih. Dari formulanya diketahui bahwa rasio perputaran menunjukkan seberapa besar nilai penjualan yang diperoleh untuk modal kerja yang dimiliki perusahaan. Ada rasio perputaran kas, tadi udah dijelaskan. Oke, kita bahas lagi. Rasio perputaran kas berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan utang dan biaya yang berkaitan dengan penjualan. Yang kelima, inventory to net working capital. Rasio ini digunakan untuk mengukur antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja. Dengan modal kerja bersih perusahaan, aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Contoh menghitung likuiditas perusahaan. Contohnya PT OCBC NISP memiliki aktiva lancar sebesar 600 juta, kas sebesar 200 juta, dan surat berharga seberapa 300 juta. Selain itu, perusahaan juga mempunyai utang lancar sejumlah 300 juta dan persediaan barang senilai 600 juta. Jadi rasio lancar, rasio cepat, dan rasio khas perusahaan OCBC NISP sebagai berikut. 1. Rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar. Rasio lancar yang tadi aktiva lancarnya 600 juta dibagi utang lancarnya 300 juta. Jadi rasio lancar sama dengan 2. Hasil rasio lancar PT OCBC NISP senilai 2, yang berarti perusahaan memiliki likuiditas baik. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola kas, memenuhi kewajiban, dan membayar utang dengan baik. Luar biasa.
Yang kedua, rasio cepat. Rasio cepat, aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Itu aktiva lancar 600 juta, persediaannya 60 juta, dikurangi persediaan 60 juta dibagi 300 juta. Jadi rasio cepatnya 1,8. Hasil rasio lancar PT OCBC senilai 1,8 berarti perusahaan memiliki kemampuan finansial yang baik tanpa perhitungan persediaan. Yang ketiga, rasio kas. Rasio kas sama dengan kas plus surat berharga dibagi utang lancar. Kasnya 200 juta, surat berharganya 300 juta, dibagi 300 juta. Jadi rasio kasnya 1,6. Hasil rasio kas bernilai 1,6 mengindikasikan bahwa kas perusahaan yaitu dalam keadaan baik. Ya, penting, tadi hitung-hitungannya. Pentingnya likuiditas bagi perusahaan. Bagi sebuah perusahaan, likuiditas adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Mengingat investor akan menilai sebuah perusahaan dari nilai rasio yang dimilikinya. Jika Anda masih ragu mengenai hal ini, berikut penjelasan seberapa pentingnya likuiditas bagi perusahaan. 1. Sebagai media untuk menjalankan kegiatan operasional bisnis perusahaan sehari-hari. Yang kedua, sebagai alat untuk mengantisipasi kebutuhan dana. Dan yang ketiga, mempermudah nasabah yang mengajukan pinjaman atau penarikan dana. Dan yang keempat, sebagai alat untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Yang kelima, indikator dalam mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek. Yang keenam, untuk menganalisis posisi keuangan secara jangka pendek. Dan yang ketujuh, mengukur tingkat fleksibilitas perusahaan agar memperoleh investor yang menguntungkan perusahaan. Dan yang kedelapan, membantu dalam mengawasi efisiensi modal perusahaan. Dan yang kesembilan, daya tarik investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan. Itu jadi pembahasan lengkap mengenai cara perhitungan dan pengertian likuiditas. Baiklah, mahasiswa sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Kita diperjelas dalam perkuliahan offline di kampus. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti kita bahas lebih detail lagi di kampus, itu tentang likuiditas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.